yaitu dari padang gurun sampai ke makam kosong melalui pelayanan Yesus di Galilea, lalu beralih dalam perjalanan ke Yerusalem. Seolah-olah dulu sudah ada pertanyaan, Yesus seolah-olah berjalan satu kali, satu arah ke Yerusalem. Lalu menarik di situ saya memang memberikan jawaban yang moga-moga nanti bisa diangkat kembali untuk direfleksikan lebih lanjut. Ada pengarang memang yang mengatakan struktur 7 hari atau 7 minggu dalam pelayanan Yesus ini, sehingga apa yang dibuat itu seolah-olah memang kelihatan sangat teratur dari awal sampai akhir, berjalan dalam 50 hari kisah yang diceritakan oleh penginjil Markus ini, kisah Yesus ini. Nah, kita lihat bagian besar pertama dengan pelayanan di Galilea, lalu Yesus membawa murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem untuk disalibkan. Lihat, kita sudah membaca bersama di sini sampai ke titik di mana para murid itu mendapat pengalaman yang sangat keras karena mereka yang tidak tahu dan tidak memahami apa yang disampaikan tentang siapa Yesus, sampai akhirnya dikatakan bahwa murid-murid juga buta. Ini yang nanti kita akan ulang sedikit, sampai dengan pengalaman orang buta yang rupanya menjadi bingkai dari kisah perjalanan di tengah-tengah sebagai transisi dari dua bagian besar ini. Nah, kalau kita kembali sebentar, bagian Galilea itu ditentukan oleh 3 kisah penyeberangan yang penting. Penyeberangan di Danau Galilea ini yang memang kalau mau didiskusikan oleh para ahli penginjil Markus seolah-olah tidak tahu betul geografi ini, biasanya karena penunjukan tempat ini. Penyeberangan yang pertama itu terjadi sesudah Yesus memberikan penjelasan tentang perumpamaan. Khotbah perumpamaan itu di bab 4. Lalu bersama murid-muridnya Yesus menyeberang. Di sini arahnya seperti tadi diarahkan oleh tulisan ini ke daerah Gerasa di sini. Cerita bab 5, Yesus ada di wilayah orang bukan Yahudi di Galilea sebelah sana. Nah, di cerita penyeberangan ini karena murid-murid yang mengalami badai, lalu Yesus yang tertidur di buritan itu akhirnya dibangunkan dan menegur badai, meredakan angin ribut itu. Penyeberangan yang kedua terjadi ketika di bab 6, sesudah pempergandaan roti untuk 5.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka untuk menyeberang ke Betsaida. Tetapi ternyata perjalanan itu rupanya tidak disebutkan. Apakah mereka sampai ke Betsaida atau tidak disebut. Yesus berjalan di atas air dan mereka ketakutan seperti melihat hantu di sini. Ini yang perjalanan penyeberangan kedua. Dan yang ketiga adalah penyeberangan yang kalau kita perhatikan dua penyeberangan yang pertama ini dan ini berkaitan dengan situasi badai di Danau Galilea ini. Sementara penyeberangan yang ketiga tidak disebutkan murid-murid yang digoncang oleh badai, tapi mereka yang digoncangkan oleh kata-kata Yesus yang begitu keras, karena sesudah pergandaan roti yang kedua untuk 4.000 orang, ya Yesus meminta mereka untuk berangkat lagi menyeberang ke seberang, dan rupanya mereka berbicara tentang tidak bawa roti. Waktu Yesus menegur supaya mereka harus berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Herodia. Dan di sini mereka bisa dikatakan dimarahi oleh Yesus. Ketidakpercayaan para murid pada penyeberangan yang pertama itu dibacakan pada hari Minggu yang ke-12, hari Minggu biasa ke-12. Kita bisa lihat bagaimana kata-kata terakhir di dalam perikop itu yang menunjukkan bagaimana murid-murid memang tidak percaya. Lalu sudah Yesus meredakan angin ribut, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, malah semakin takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau kita baca lengkap, ya memang waktu tidak memungkinkan untuk membaca semua. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali bagaimana cerita Yesus meredakan angin ribut itu mengingatkan kita pada bagaimana Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan di sinagoga di bab
di bab 1 kalau saudara sudah diingat, dengan kata yang sama, diam keluarlah daripadanya. Di sini Yesus meredakan angin ribut dengan cara yang sama. Dan seperti orang-orang yang takjub akan apa yang diperbuat Yesus, mereka bertanya, apa ini? Ajaran baru. Sampai bahkan roh-roh jahat pun taat kepadanya. Di sini murid-murid masih bertanya, tidak lagi dengan kata, apa ini? Tapi siapa ini? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Seperti dalam perikop sebelumnya dikatakan sampai roh-roh jahat pun taat kepadanya. Kata-kata yang mirip sama, tapi di sini tetap pertanyaan bahwa siapa Yesus bagi murid-murid sendiri yang sudah meninggalkan segala sesuatu dengan segera karena tertarik oleh kata-kata dan wibawa Yesus, toh sampai di titik ini tetap tidak percaya dan ditegur. Dalam penyeberangan yang kedua, kedegilan hati para murid digarisbawahi. Bukan hanya ketidakpercayaan seperti tadi dikatakan, mengapa kalian tidak percaya? Di sini kekerasan hati itu sudah mulai kelihatan. Ia naik perahu mendapatkan mereka. Yesus berjalan di atas air itu dan mereka mengira itu Tuhan, itu hantu. Lalu Yesus mengatakan jangan takut, ini aku. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Nah, maka tadi murid-murid digoncang oleh angin ribut sebelumnya. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa pergandaan roti itu, untuk 5.000 orang, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Penting kita garis bawahi ini. Setiap kali diulang dalam setiap cerita penyeberangan, rupanya kenyataan bahwa murid-murid itu jauh dari yang ideal. Ya, murid-murid yang tidak percaya, murid-murid yang tidak mengerti, dan hati mereka tetap degil. Kedegilan hati ini nanti akan menjadi kata kunci yang kita akan temukan di bagian terakhir Injil Markus. Kalau orang mengatakan bagian terakhir itu sisipan saja karena gaya bahasanya berbeda, sebenarnya justru kita bisa lihat dari tekanan pada kedegilan hati murid-murid itu sebenarnya tetap khas Injil Markus. Yang terakhir penyeberangan yang ketiga, ketika Yesus menyuruh murid-murid untuk menyeberang dan mengatakan supaya hati-hati pada ragi orang-orang Farisi. Nah, murid-murid di situ ribut karena merasa Yesus menyindir mereka gara-gara tidak membawa roti. Nah, di situ Yesus mengerti apa yang mereka bicarakan, lalu menegur mereka. Kita sudah baca bagian ini yang begitu keras karena murid-murid diberondong dengan pertanyaan itu. Justru karena mereka juga buta dan keras hati, seperti tidak mau mendengar, tidak mau melihat, dan tidak mau percaya. Persis seperti kata-kata yang dipakai oleh Nabi Yesaya, yang dikutip oleh penginjil Markus dalam memberikan alasan kenapa Yesus mengucapkan semua itu dalam perumpamaan, supaya mereka yang melihat tidak melihat, yang mendengar tidak menanggapi, supaya tidak mengerti. Dan itu dipakai untuk orang-orang di luar, biasanya untuk orang-orang yang di dalam para murid mendapatkan hak istimewa mengerti rahasia kerajaan Allah. Tapi di sini rupanya diterapkan pada mereka. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Sekali lagi kita dengar kata kunci ini. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan roti untuk 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Murid-murid menjawab 12 bakul dengan hitungan yang tepat. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saya kira hitungan ini bukan sembarangan juga ya sebenarnya. 12 bakul sisa potongan roti untuk 5.000 orang yang dibuat di wilayah orang Yahudi, dan 7 bakul untuk 4.000 orang yang dibuat di wilayah orang bukan Yahudi. Dan di sini bahwa ceritanya sampai diulang 2 kali, begitu penting menurut penginjil Markus, karena mau menegaskan bahwa repetisi atau pengulangan itu seperti halnya pengulangan cerita penyeberangan yang setiap kali menggarisbawahi kekerasan hati dan ketidakpercayaan murid-murid. Dikatakan bahwa mereka tidak tahu, tidak memahami rahasia mesianik itu.
membuat kita berpikir bahwa memang ini semua tidak kebetulan. Markus membuat ceritanya begini dengan cara demikian sampai seandainya kita mengatakan bahwa secara geografis tidak terlalu tepat penyeberangan itu karena apa? Dari wilayah sebelah sini ke sebelah sana, dari Danau Galilea, seperti kalau itu menunjuk pada Gerasa, betul, jaraknya ada 50-an kilometer. Tapi ketika kita bicara dari Kapernaum ke Betsaida, sebenarnya itu jaraknya tidak terlalu jauh. Orang bisa berpikir itu jalan kaki saja sampai. Tapi ternyata bagi penginjil Markus sepertinya angka-angka ini bukan angka yang harus dipahami secara harafiah, tapi secara simbolis. Artinya yang dimaksud dengan perpindahan dan penyeberangan dari Galilea sebelah sini ke Galilea sebelah sana, itu mau menunjuk pada kenyataan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Seperti dua cerita tentang pergandaan roti ini. Satu dari wilayah orang Yahudi dan satu di wilayah orang bukan Yahudi. Itu sebabnya Markus bab 7 bicara tentang soal tradisi dan hukum itu, najis dan tidak najis itu. Waktu Yesus dan murid-muridnya pulang dari pasar dan makan tanpa mencuci tangan dan orang-orang Farisi itu mengkritik mereka. Nyataan bahwa angka itu dipakai untuk menunjukkan bahwa 3 kali penyeberangan itu sebetulnya mau menonjolkan bahwa akhirnya kelihatan bahwa iman orang-orang yang justru dianggap bukan Yahudi itu ternyata dipakai oleh Yesus untuk menonjolkan tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak terlalu penting, tokoh-tokoh kecil bisa dikatakan demikian, figur minor, yang rupanya menjadi contoh bagi para murid yang orang Yahudi yang mengikuti Yesus sejak dari awal. Tapi mereka harus belajar untuk bahkan melihat seperti orang buta ini yang disembuhkan secara bertahap. Mereka juga menerima pelajaran dari Yesus secara bertahap. Ini cerita orang buta yang pertama, di bab 8 ayat 22 sampai 26, sama seperti cerita penyeberangan yang kedua dan ketiga tadi tidak dibacakan dalam hari Minggu biasa, kita melompatinya. Begitu juga cerita orang buta yang ini tidak dibacakan rupanya dalam hari Minggu biasa. Nah, yang dibacakan adalah cerita Bartimeus yang kita sudah lihat minggu yang lalu, nanti kita akan singgung lagi. Tapi dua cerita orang buta ini seperti menjadi satu kiasan. Kenapa cerita diulang? Penyembuhan orang buta itu. Yang pertama, memang secara bertahap, Yesus bahkan membuat gerakan-gerakan seperti tabib yang menyentuh mata orang buta itu, lalu mencoba mengolesinya dengan sampai akhirnya melihat apakah sudah sempurna atau belum, dan begitu seterusnya. Tetapi di cerita yang terakhir, Bartimeus yang dipanggil oleh Tuhan datang dan kemudian disembuhkan dari kebutaannya. Ya, sebenarnya sudah sembuh dari sejak awal ketika dia mendengar panggilan Yesus dan bergerak untuk mendapatkan Yesus. Bartimeus ini seperti satu prototip yang kontra dengan kenyataan para murid yang rupanya malah buta. Maka kalau di sini diberi judul, Yesus mau membuka mata para murid, pertanyaan kita, apakah itu berhasil? Kenyataan nanti, sesudah cerita ini, Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut dan dielu-elukan oleh orang banyak, tapi kemudian ditinggalkan, bahkan juga oleh murid-muridnya. Dia sendiri yang harus menjadi seperti roti yang dibagi-bagi itu, dipecah-pecahkan untuk orang banyak sampai habis. Tapi murid-muridnya sendiri pergi, melarikan diri. Nah, seperti halnya ada bagian pertama ditentukan oleh 3 kisah penyeberangan, bagian yang tengah ini sebagai transisi juga bisa kita katakan sangat penting dalam membaca 3 pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. 3 pemberitahuan tentang penderitaan ini, sekali lagi ke angka 3 yang dipakai ya. 3 pemberitahuan tentang penderitaan ini menentukan bagaimana murid-murid yang rupanya sampai titik terakhir tidak memahami. Pertanyaannya, pemberitahuan yang pertama tentang penderitaan itu justru ditampilkan sesudah pengakuan Petrus. Pengakuan mesianik Petrus ini seperti memberi kesan kepada kita, dibacakan pada hari Minggu yang ke-24, bahwa murid-murid sebenarnya sudah sampai pada pemahaman tertentu. Tapi rupanya tidak satu kesempatan yang membuat kita akhirnya lega. Karena apa? Sesudah dikatakan sebagai
juru bicara para murid yang berhasil menjawab pertanyaan Yesus, tapi rupanya kemudian ditegur oleh Yesus dan dituduh sebagai iblis. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab sebagai juru bicara para murid yang lain, engkau adalah Mesias. Tegas sekali di sini. Pengakuan mesianik Petrus sampai titik ini dipakai sebagai titik balik di mana cerita Injil Markus sampai pada peaknya, puncaknya. Tapi kalau kita katakan sebagai satu pengakuan yang sempurna, tidak juga. Karena apa? Kita lihat berikutnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan itu muncul sesudah pengakuan seperti ini. Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia marahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kata enyahlah iblis ini terjemahan dari sebenarnya aslinya mundur ke belakang gitu. Karena iblis dalam arti bahasa Ibrani, dalam arti Alkitabiah sebetulnya maksudnya bukan dalam arti pribadi yang bernama setan itu, tapi satu sebutan untuk adversari, untuk lawan yang rupanya menghalang-halangi perjalanan seseorang untuk berbuat baik. Gitu. Satu batu sandungan, gitu, bisa dikatakan demikian. Nama Petrus yang artinya batu karang di sini menjadi seperti batu sandungan dia. Dikatakan iblis dalam arti itu, dalam arti adversaries, artinya stumbling block gitu, batu sandungan. Maka kata-kata terjemahan yang harafiah sebetulnya pergi ke belakang gitu. Enyahlah itu maksudnya pergi, jangan di depanku gitu. Karena di sini dikatakan Petrus yang mengikuti Yesus justru malah menarik Yesus ke samping, berarti sejajar kan, lalu menegur dia. Jadi seperti Petrus menghalangi Yesus yang lagi berjalan, lalu membuat Yesus berhenti. Itu. Ini yang bisa kita pikirkan bagaimana kejadiannya. Dan justru dengan pengakuan tadi, rupanya tidak mau menunjukkan bahwa murid-murid sudah paham siapa Yesus, karena ternyata bahkan Petrus pun ditegur oleh Yesus dengan seolah-olah sebagai batu sandungan atau dengan kata iblis itu. Pengakuan Petrus itu memang diawali dengan beberapa pendapat umum yang positif ya, sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, salah seorang nabi-nabi, satu figur atau tokoh dari masa lalu. Penilaian orang banyak ini positif dibanding dengan tuduhan ahli-ahli Taurat bahwa Yesus kerasukan setan. Maka apa yang dikatakan oleh para murid menjawab pertanyaan apa kata orang itu sebetulnya mereka mengambil dari hal-hal yang positif yang dilihat dari orang dengan penampilan Yesus. Akan tetapi Petrus yang berbicara atas nama murid-murid menjawab apa pertanyaan yang lebih personal bagi kalian yang sudah mengikuti aku. Apa katamu? Siapakah aku ini? Melampaui penghargaan umum itu dengan mengaku Yesus sebagai Mesias. Artinya orang pilihan yang diurapi. Kristus. Apakah dengan demikian soal ketidakpahaman atau tidak tahunya murid-murid yang dikatakan dalam ketiga kisah penyeberangan itu sudah diatasi? Yesus menanggapi pengakuan Petrus ini dengan kenyataan perintah supaya diam, tidak mengatakan hal itu pada orang lain. Sama seperti ketika setan-setan yang mengakui Yesus sebagai anak Allah. Biarpun gelar itu tepat, namun jika disalah mengerti karena tidak ditempatkan dalam konteks yang benar, maka bagian ini, bagian transisi ini juga membuat para pembaca Injil Markus untuk mengerti bahwa Yesus sekarang bicara tentang
terus terang tentang penderitaannya. Mulai dari sekarang, Yesus menyadarkan murid-murid akan penderitaan yang sudah akan datang itu. Dalam 3 lingkaran kisah, 3 kali berturut-turut, Yesus menubuatkan bahwa anak manusia, dalam arti yang diurapi itu, dalam arti Kristus di sini, tapi bukan dalam arti anak manusia yang menjadi raja, seperti yang mereka harapkan, harus menderita, dibunuh, dan akan dibangkitkan. Setiap pemberitahuan ini disusul dengan catatan ketidakmengertian murid-murid. Pada pemberitahuan pertama tadi yang kita sudah baca, Petrus yang langsung menolak gagasan anak manusia itu, yang harus menderita. Maka bisa diartikan bahwa murid-murid tetap tidak mengerti meskipun di mulut mereka mengatakan Yesus adalah Mesias. Yesus segera menelanjangi penolakan Petrus sebagai pikiran yang terlalu manusiawi yang mau menggodainya, sama seperti iblis yang mencobainya pada awal pelayanan. Dalam arti sebagai satu penghalang. Yesus menambahi bukan ia saja, tapi para pengikutnya pun harus menanggung penderitaan bersama Yesus kalau mau menemukan kehidupan. Maka kita akan lihat dalam 2 pemberitahuan yang berikut, rupanya bukan hanya para murid, bukan hanya Petrus, tapi juga pembaca Injil Markus yang juga disapa dengan pewartaan penderitaan itu. Seperti ditantang kita dari kisah-kisah pelayanan Yesus di Galilea yang penuh dengan keberhasilan, yang toh tetap dirahasiakan, kita sekarang diberi satu makna tersendiri kenapa keberhasilan itu harus dirahasiakan. Justru karena sensasi itu bukan yang dicari oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Justru karena harus ditempatkan dalam konteks penderitaan yang akan datang. Dalam buku bacaan hari Minggu biasa, kisah transfigurasi yang menyusul kemudian pada bab 8 ayat 36 sampai bab 9 itu diloncati bagian ini, yakni cerita pemuliaan Yesus di atas gunung karena sudah dibacakan pada hari Minggu kedua masa Prapaskah. Dalam adegan ini terlihat kesalahpahaman para murid. Maksudnya karena tidak dibaca hari Minggu biasa dalam arti yang urut sesudah kisah pengakuan mesianik dari Petrus tadi, berhubung sudah dibaca pada hari Minggu Prapaskah yang kedua, seperti yang akan kita masuki bulan depan, Februari. Dalam adegan itu masih terlihat kesalahpahaman para murid ketika Yesus dimuliakan di tengah Elia dan Musa. Petrus, sekali lagi Petrus, langsung ingin melestarikan keadaan mulia itu dengan mendirikan 3 kemah. Ia sesungguhnya takut dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Tapi alih-alih untuk diam dan mendengar, seperti kata suara dari langit itu, Petrus justru mengucapkan kata-kata yang dia sendiri tidak tahu. Akan mendirikan 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus. Memang ketika pada awal saat pembaptisan Yesus diperkenalkan suara Allah dari langit itu sebagai anaknya, murid-murid belum hadir pada waktu itu. Suara Allah kini kembali memperkenalkan Yesus sebagai anaknya, disertai pesan agar mereka mendengarkan Dia. Oleh karena itu cerita ini sebagai konfirmasi dari surga, dari langit, tidak bisa dipisahkan dari cerita pembaptisan yang merupakan konfirmasi siapa Yesus sebelum karya pelayanannya di depan umum. Tapi pengakuan ini juga bukan sesuatu yang harus dipisahkan dari pengakuan mesianik Petrus yang ternyata tadi gagal, bisa dikatakan demikian. Pengakuan yang sekarang dengan kisah transfigurasi ini dari Allah sendiri. Seperti seolah-olah memang ada 2 cerita pengakuan, yang satu dari pihak manusia yang masih harus dibuktikan karena ternyata Petrus tidak siap menerima kenyataan penderitaan dari apa yang dikatakan atau yang dia pikirkan sebagai orang yang diurapi, Mesias. Lalu pengakuan berikut dari Allah memberikan satu jaminan, satu kepastian dari Allah sendiri bahwa Allah tidak akan meninggalkan orang pilihannya. Karena inilah anaknya. Tapi murid-murid harus mendengar, harus membuka telinga. Ketika turun dari gunung, Yesus melarang mereka membicarakan pengalaman itu sebelum ia bangkit. Justru karena mereka sendiri harus melihat bagaimana Allah yang akan mengambil inisiatif. 6 hari kemudian, lihat, tanda ini 6 hari kemudian menunjuk bahwa cerita itu dikisahkan oleh Markus sebenarnya
dalam kaitan setiap hari Sabat begitu. Jadi setiap satu pekan begitu. Kita bisa menemukan tanda-tanda itu. Ini berarti sudah lewat satu pekan lagi ya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Kalau kita perhatikan, bahwa cerita ini harus dikaitkan dengan kisah pembaptisan. Karena ada konfirmasi dari langit, suara dari langit, inilah anakku yang terkasih itu, sama seperti nanti kita dengar. Cerita ini juga tidak bisa dipisahkan dari kisah yang di akhir Injil nanti, ketika wanita-wanita di makam kosong melihat seorang yang berpakaian putih berkilat-kilat gitu. Malaikat itu yang ada di tempat di kubur Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, seperti tadi saya katakan, sebab Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Kalau dikaitkan dengan kisah pengakuan mesianik dari Petrus tadi, ya kisah transfigurasi ini harus dikatakan sebagai pengakuan dari Bapa sendiri yang bersama-sama mengapit cerita khotbah Yesus tentang jalan yang harus diambil oleh para murid yang akan menjadi seperti jalan Yesus sendiri. Siapa yang mau mengikuti dia harus menyangkal dirinya dan memanggul salibnya dan mengikuti dia. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan pada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Di sini sebenarnya sudah ada satu pemberitahuan juga tentang penderitaan, karena mereka harus diam, karena harus masuk dalam konteks yang lebih yang mereka sendiri tidak siap nanti, penderitaan Yesus. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Menurut saya, sebenarnya bagian ini pun harusnya disebut sebagai pemberitahuan tentang penderitaan. Tapi memang dalam perikop Injil Markus tidak disebut sebagai warta pemberitaan yang kedua. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini sebagai satu warta penderitaan, karena dikatakan di sini, yang ada tertulis tentang Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita, akan dihinakan, itu pun sebetulnya satu warta penderitaan. Maka ada 4 seharusnya. Aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Maksudnya Yesus berbicara Yohanes Pembaptis di sini. Yang nasibnya justru menjadi antisipasi bagaimana nanti nasib Yesus sendiri, yaitu dibunuh. Dalam perikop yang kita punya di teks LAI kita, pemberitahuan kedua itu disebut di Markus bab 9 ayat 30 sampai 32. Pemberitahuan dan ketidakpahaman seperti yang pertama tadi katakan pada Petrus dan murid-muridnya diulang lagi dalam lingkaran kedua. Tapi paling jelas ini dalam rangkaian hari Minggu ke-25 dan ke-26. Untuk kedua kalinya Yesus memberitahukan penderitaannya. Hal mana tidak bisa atau tidak ditanggapi oleh murid-murid karena justru mereka bicara tentang di antara mereka siapa yang terbesar. Sekali lagi, konsep atau pemahaman murid-murid tentang Mesias, tentang Raja, dan itu yang membuat mereka mengikuti Yesus, itu adalah Raja yang ternyata bukan yang dimaksud seperti yang dikatakan Yesus dalam warta penderitaannya ini. Bukan Raja yang berkuasa di atas tahtanya, seperti nanti kita akan lihat dalam permintaan Yakobus dan Yohanes, tapi justru Raja yang menderita, yang memberikan dirinya sampai habis.
Murid-murid ini selalu sibuk dengan masalah kebesaran di antara mereka sendiri, pangkat dan status. Sebagaimana kemudian disingkapkan oleh Yesus di satu rumah di Kapernaum. Ia menantang mereka untuk menjadi orang besar dengan cara melayani orang kecil. Lalu ilustrasinya adalah dengan mengambil seorang anak dan memeluknya gitu. Rupanya pada bagian ini diulang sampai 2 kali kisah bagaimana Yesus mengambil anak kecil dan memakai sebagai contoh. Figur yang rupanya justru tidak diperhatikan oleh orang, juga oleh murid-muridnya, yaitu anak-anak. Keterbukaan untuk orang yang tidak masuk bilangan ini diilustrasikannya dengan kaidah, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Karena pada waktu itu murid-murid sedang berdebat tentang orang yang mengusir setan dengan meskipun bukan pengikut Yesus. Maka di sini dikatakan yang tidak melawan kita ada di pihak kita. Sama seperti halnya ketika murid-murid seharusnya punya satu sikap keterbukaan, tidak menganggap bahwa kelompok mereka kelompok yang eksklusif dan fanatik begitu. Justru sikap menyambut yang kecil dikontraskan dengan hal yang justru mencari yang besar-besar. Bahkan itu satu penyesatan pada orang-orang yang sebenarnya mau berbuat baik. Kenapa para murid sendiri justru malah melarang mereka? Nah, ini yang tampil dalam cerita berikut yang tidak kita memang baca secara khusus karena waktu. Ya. Dalam hari Minggu biasa yang ke-27 dan ke-28 itu ditampilkan kisah pertanyaan tentang orang-orang Farisi tentang perceraian dan kisah pemuda kaya itu tentang kekayaan. Nah, di sini di tengah-tengah 2 cerita itu Yesus menunjukkan bahwa sekali lagi figur anak-anak itulah yang menjadi jalan kepada Bapa. Bagaimana umat yang mau datang kepada Yesus untuk minta berkat bagi anak-anak, justru para murid yang pikir menjadi orang-orang besar itu melarang mereka karena dianggap mengganggu gurunya. Tapi justru Yesus mengambil anak itu dan kemudian menjelaskan pada murid-murid orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Dengan memberkati anak-anak itu, Yesus menampilkan kepada mereka yang berdebat tentang boleh cerai atau tidak itu, dan mereka yang justru menganggap kekayaan sebagai berkat. Ternyata Yesus memberikan sesuatu tantangan yang lain, yaitu tak terceraikannya perkawinan, artinya memilih untuk mengikuti Yesus dengan cara seperti yang telah dilakukan murid-murid, dan justru tidak memilih kekayaan, tetapi meninggalkan kekayaan itu karena seperti kata Yesus, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Tapi bagaimana itu mungkin? Murid-murid heboh. Reaksi murid-murid di sini dengan tak terceraikannya perkawinan sama seperti reaksi murid-murid ketika Yesus mengatakan bahaya kekayaan itu. Karena bagi murid-murid, orang kaya itu tanda berkat. Seperti bagi murid-murid, ya bagaimana orang menikah itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang rupanya diidam-idamkan orang, tapi ternyata kalau kenyataannya begitu ya tidak usah menikah begitu. Nah, rupanya Yesus memberikan pada mereka bagaimana cara memahami panggilan ini kalau mau mengikuti Yesus dengan cara menjadi seperti anak-anak. Pemberitahuan ketiga masih dalam kaitan dengan sikap para murid itu terkait dengan sikap Yakobus dan Yohanes yang datang kepada Yesus. Kita sudah melihat hal ini minggu yang lalu. Dan itu dikaitkan dengan kebutaan Bartimius. Sehingga menonjol sebenarnya ketidaktahuan murid-murid yang bisa dikatakan sebagai satu kebutaan juga. Untuk ketiga kalinya, Yesus memberitahukan penderitaannya dengan kata-kata yang makin rinci. Bab 10 ayat 32 sampai 34 itu. Kata-kata pemberitahuan tentang penderitaan ini yang kemudian disusul oleh pertanyaan pertanyaan Yakobus dan Yohanes, menunjukkan bahwa ternyata murid-murid masih tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus sebagai ajaran tentang nasib yang harus dialami oleh para murid yang mengikuti Yesus. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan itu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan murid-murid
yang berjalan di depan murid-murid yang merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil kedua belas muridnya itu, dan ia mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan pada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Sebenarnya setiap kali warta penderitaan itu selalu ada kata-kata, dia akan dibangkitkan, dia akan bangkit. Tapi murid-murid tidak mengerti itu. Dalam pemberitahuan yang kedua dan ketiga ini, persoalannya bahwa mereka tidak mengerti karena ternyata mereka justru membicarakan hal yang lain, tentang menjadi besar. Begitu juga sesudah pemberitahuan yang ketiga ini, rupanya ketidakmengertian para murid pada pemberitahuan kali ini mencuat keluar lewat permintaan Yakobus dan Yohanes akan kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Allah. Minta duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika nanti tampil sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi. Yesus balik bertanya, apakah mereka sanggup menderita bersamanya? Jelas sekali, masih terkait dengan cerita warta penderitaan itu. Jawaban kesanggupan mereka begitu yakin, seolah-olah tidak bisa lagi dibongkar oleh pelarian mereka dari Getsemani. Pada kenyataannya nanti murid-murid akan meninggalkan Yesus. Kendatipun demikian, dalam kerajaan Allah memang ada tempat yang khusus. Namun hal itu urusan Allah sendiri menurut jawaban Yesus. Sebenarnya satu petunjuk bahwa siapa yang nanti akan ada di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus pada waktu Yesus ditinggikan, waktu Yesus diangkat di atas salib, justru malah para penjahat itu. Kata-kata yang sama, duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, dengan kata-kata sebelah kanan dan sebelah kiri, nanti terulang dalam kisah penyaliban pada bab 14. Murid-murid hendaknya menyadari bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada tempat untuk main kuasa, seperti yang dilakukan oleh mereka yang berkedudukan atas bangsa-bangsa, para pemimpin yang memerintah dengan tangan besi itu. Kedudukan istimewa dalam kerajaan Allah adalah pelayanan, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan dirinya sebagai tebusan bagi orang banyak. Itu kata-kata yang kita temukan di tengah-tengah wejangan singkat tentang pelayanan itu. Diapit oleh cerita tentang permintaan Yakobus dan Yohanes yang ditanggapi oleh Yesus dengan kata-kata yang mirip dengan jawaban Yesus kepada pertanyaan Bartimeus. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Dan rupanya kalau permintaan Bartimeus supaya aku dapat melihat, permintaan murid-murid justru malah kebalikannya, supaya kami bisa duduk. Bartimeus yang tadinya duduk minta-minta, rupanya justru malah bangun dan berdiri mengikuti Yesus. Kebalikan dari sikap murid-murid yang justru yang merasa tahu dan melihat karena bisa mengikuti Yesus, berjalan mengikutinya, justru mau duduk. Apa yang harus kau kehendaki aku perbuat bagimu? Kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Orang sehat yang mau duduk, pelayan-pelayan yang justru mau duduk itu berarti bukan pelayan tapi pemimpin. Dan bukan itu yang sebenarnya diminta oleh Yesus. Sebagai pelayan justru kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Modelnya anak manusia sendiri. Dan arti ini, Mesias yang rupanya diartikan lain oleh para murid. Seperti yang nanti akan mereka saksikan, justru karena Yesus sendiri yang memberikan dirinya disalib. Juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Gitu. Dua perikop ini yang dibacakan dalam hari Minggu biasa ke-29 dan ke-30 sebenarnya adalah satu kesatuan yang harus dibaca dalam kaitan satu sama lain. Lalu kita lihat bahwa ternyata usaha Yesus untuk membuka mata murid-muridnya tetap saja tidak berhasil.
dalam arti tertentu gagal karena warta penderitaan yang disampaikannya dengan sungguh-sungguh dan terbuka, ternyata murid-murid tetap tidak bisa menerimanya. Nah, menarik kalau kita lihat bagian pelayanan di Yerusalem, ketika Yesus sampai di Yerusalem, sesudah lewat Yeriko itu, disebut 3 hari juga. 3 hari itu nampak nanti dari bagaimana kalau waktunya dihitung ketika Yesus keluar, masuk dari Yerusalem, dari Bait Allah, kembali ke tempat pengungsiannya di Betania. Sebelum memasuki hari-hari penderitaannya, Yesus ditampilkan selama 3 hari berkarya di Yerusalem. Pada hari pertama, dia memasuki kota itu, dan ini bacaannya sudah dibaca pada hari Minggu Palma. Dengan naik keledai, Yesus mengingatkan para pembaca akan nubuat Zakaria. Raja Damai itu justru naik keledai, bukan naik kuda tunggangan yang besar. Ke kotanya Yerusalem. Ia disambut orang-orang dengan seruan Hosana. Seruan pujian karena datangnya kerajaan Bapak kita Daud. Tentu satu kehormatan bagi Yesus, tapi sekaligus hal ini juga tidak bebas dari salah pengertian, karena justru orang-orang yang sekarang bersorak-sorak menyambut Yesus nanti akan bersorak-sorak untuk menyalibkan dia. Ada 5 konflik di Yerusalem, seperti halnya 5 konflik dengan otoritas sinagoga di waktu kita membaca kisah bagian Galilea, tapi tidak semua akan bisa kita baca sekarang, tapi saudara-saudari bisa melihat nanti buku bacaan hari Minggu meloncati beberapa aksi Yesus, mengutuk pohon ara, penyucian bait Allah, dan beberapa perselisihan dengan para pemimpin Yahudi, misalnya saat soal tentang kuasa Yesus, soal pajak, dan soal kebangkitan. Jadi 5 hal itu. Serta perumpamaan-perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang menonjolkan bagaimana logika kerajaan Allah justru untuk orang-orang yang dianggap sebenarnya perumpamaan penggarap kebun anggur yang ternyata justru tidak menerima anak dari pemilik kebun anggur sendiri yang dikirim untuk mereka, tapi ternyata justru malah mau menggagai, mau merebut warisan itu dari orang yang memperkerjakan mereka. Sebagai selingan di tengah suasana konflik ini, Markus menampilkan seorang ahli Taurat yang rupanya di antara banyak ahli Taurat menjadi lawan Yesus, justru dikatakan nanti sudah dekat dengan kerajaan Allah. Setuju dengan jawaban-jawaban Yesus dan juga dengan jawabannya atas pertanyaan tentang mana perintah yang utama. Kasih yang bulat kepada Allah dan kepada sesama. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Itu yang dijawab Yesus, dan ahli Taurat itu rupanya setuju, dan dikatakan oleh Yesus dengan demikian, dia tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Figur-figur yang kecil begini, figur minor, itu rupanya tetap penting dalam Injil Markus untuk diperhatikan, justru karena bisa menjadi perbandingan yang kontras dengan murid-murid sendiri yang merasa tahu, yang merasa sudah lama mengikuti Yesus, yang sesungguhnya menjadi orang-orang yang rupanya nanti ikut serta dalam kisah sengsara, tapi ternyata mereka semua lari. Sama seperti dalam cerita dibaca hari Minggu biasa yang ke-32 sebelum hari Minggu terakhir dan hari Minggu Kristus Raja, ditampilkan bagaimana janda ini yang memberikan semuanya dalam persembahannya, seluruh nafkah hidupnya. Seperti seolah-olah ini juga satu antisipasi totalitas yang diberikan oleh perempuan yang nanti mengurapi Yesus di Betania itu sebelum penderitaannya. Nah, cerita Yesus diurapi dengan minyak di Betania itu yang menonjolkan bagaimana totalitas dan nama dari wanita itu yang nanti akan tetap diwartakan sampai cerita ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting, karena justru pengurapan di Betania itu menonjolkan atau menunjukkan bahwa pengurapan mesianik itu sebenarnya tidak lain adalah peringatan akan penguburan Yesus. Jadi sesuatu yang mengantisipasi penderitaan sebenarnya. Maka ini kita sudah masuk dalam kisah sengsara. Waktu tidak mengizinkan kita untuk membaca semua. Bagian Injil Markus ini menonjolkan bahwa perayaan Paskah Yahudi seperti Injil Matius dan Lukas dalam Injil Sinoptik itu
perjamuan malam terakhir yang dibuat Yesus itu adalah perayaan Paskah orang Yahudi gitu. Sehingga dirayakan sesudah hari, jadi bisa dikatakan hari Sabat gitu ya. Lalu ini kalau dikontraskan dengan apa yang diceritakan oleh Injil Yohanes yang memang mengikuti tradisi yang lain yang rupanya bagi kita lebih sesuai dengan perayaan Paskah kita. Nah, arti dari perayaan Paskah yang mau ditampilkan dalam perjamuan Paskah Yesus dengan murid-muridnya terhadap ketidakpahaman para murid, dari tadi kita sudah tekankan itu, akan penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Yesus menyatakan tanda itu lewat kata-katanya, darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Seperti pada waktu Yesus mengangkat piala itu. Terhadap ketidakpahaman para murid akan rencana Yesus, dia menyatakan maksud sejatinya, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi dia sendiri menjadi roti yang kemudian dipecah-pecahkan, itu seperti dalam bagian awal di pergandaan roti sampai habis. Terhadap goncangnya iman para murid, Yesus meneguhkan lewat kehadiran pokok anggur yang baru dalam kerajaan Allah, seperti dikatakan nanti mereka akan. Kenyataan bahwa iman para murid akan tergoncang sampai akhir, nanti kita akan lihat bahwa mereka tetap tidak percaya dan tetap degil, tapi inisiatif datang dari Allah, dari Tuhan Yesus sendiri yang tetap memilih mereka. Satu hal yang menarik mau saya ajak saudara-saudara nanti kalau punya waktu membaca sendiri dengan mengikuti susunan seperti ini. Bacaan tentang penyangkalan Petrus itu rupanya dalam Injil Markus mendapat tempat yang khusus. Karena kalau kita bandingkan dengan penginjil yang lain, penginjil Markus rupanya meletakkan bagian penyangkalan Petrus itu seperti seolah-olah di luar pengadilan Sanhedrin. Jadi ada dua pengadilan yang dialami oleh Yesus, pengadilan di depan Mahkamah Agama Yahudi, dan pengadilan di hadapan gubernur Romawi. Pengadilan Yahudi dan pengadilan Romawi ini mengapit cerita penyangkalan dan penyesalan Petrus. Seolah-olah bagian ini mau menonjolkan, lihat bahkan murid yang bisa dikatakan kepala para murid, Petrus murid yang pertama itu saja menyangkal. Ini mau menonjolkan bagaimana jatuhnya moral para murid itu sebenarnya. Ya. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang menolak Yesus, seperti ditampilkan oleh para pemimpin mereka, bukan hanya orang-orang bukan Yahudi yang menolak Yesus, seperti ditampilkan oleh gubernur Romawi dan para prajuritnya, tapi ternyata juga gereja sendiri, kepala gereja sendiri, Paulus pertama yang menyangkal Yesus. Maka penyangkalan ini menjadi sesuatu yang kalau dibandingkan dengan teks sinoptik yang lain, memang kelihatan bagaimana Petrus di sini ditampilkan seolah-olah menonjolkan seperti pembaca bisa bercermin di situ. Bisa bercermin karena kekerasan sikap dan hati para murid yang digarisbawahi di awal sampai akhir ini rupanya membuat kita berpikir siapa kita ini sampai merasa lebih dari para murid. Para pembaca bisa melihat bahwa ternyata jalan mengikuti Yesus memang tidak gampang. Ya, kalau dilihat dari Matius dan Lukas, rupanya posisi di mana kisah penyangkalan Petrus itu diletakkan betul-betul seolah-olah mau menonjolkan bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Romawi yang menolak Yesus, tapi juga ternyata murid-muridnya sendiri. Semua meninggalkan Yesus. Itu sebabnya kalau saudara-saudara perhatikan ada pertanyaan, berapa kali ayam berkokok dalam kesempatan ini? Hanya Injil Markus yang mengatakan ayam berkokoknya itu 2 kali. Dan itu bukan kesalahan redaksional, karena rupanya dari perjamuan malam terakhir, dari cerita sebelumnya, Yesus sudah mengatakan bahwa nanti sebelum ayam berkokok 2 kali. Kenapa sampai 2 kali? Sekali lagi, rupanya angka itu simbolis. Mengatakan bahwa 1 kali saja tidak cukup, 2 kali itu berarti kebangetan. 2 kali itu berarti Petrus menyangkal Yesus. Padahal sudah mendengar ayam berkokok 1 kali, dan sampai ayam berkokok yang kedua baru ingat bahwa Yesus sudah mengatakan dalam perjamuan malam terakhir bahwa Petrus akan menyangkal dia.
Di Injil lain kalau saudara sudah dicek ya hanya dikatakan hanya berkokok 1 kali, tapi di Injil Markus berkokoknya 2 kali. Dan itu sekali lagi hanya bisa dijelaskan ketika kita tahu tempatnya. Ternyata memang Petrus di situ mau ditonjolkan sebagai wakil dari para murid yang gagal, dari para pembaca yang barangkali merasa bahwa kita ini tidak lebih baik daripada mereka yang mengikuti Yesus itu. Nah, sebagai penutup saya, memang waktu ya, nanti bisa kemudian disambung dengan pertanyaan. Sekali lagi perhatian kita pada bagaimana penginjil Markus itu mencatat waktu gitu. Angka itu sangat simbolis dan rupanya tidak mau ketinggalan dalam cerita ini pun Markus sangat mencatat bagaimana waktu itu. Kalau saudara-saudara perhatikan dalam pembacaan itu bisa dikatakan mulai dari jam 6 pagi ketika Yesus mulai didakwa dan kemudian mereka keluar untuk menyalibkan Yesus, itu bisa dibaca di Markus bab 14. Gimana? Lalu ya, sorry di sini. Markus bab 15 ayat 1 dikatakan di sana, di Markus bab 15 ini, pada pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya, mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya pada Pilatus. Lalu ini mulailah pengadilan orang Yahudi itu di situ. Tapi pertanyaan tadi, pernyataan pagi-pagi benar itu menunjuk pada jam tertentu di dalam satu hari itu. Ya, nanti kita akan diberi tanda sesudah itu pada jam 9, dikatakan Yesus dibawa keluar untuk disalibkan, lalu dikatakan di sini pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ada jarak setiap 3 jam ditulis di dalam kisah bab 15 ini untuk menonjolkan bagaimana waktu-waktu, sebenarnya waktu doa orang Yahudi itu. Jam 6, lalu jam 9, jam 12, dan jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dari Mazmur 22 itu yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bukan memanggil Elia, tapi orang-orang berpikir memanggil Elia, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku. Tapi di situ orang tidak mengerti. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Jika orang-orang Yahudi tidak sampai pada memahami bahwa siapa yang sedang sekarat dan menderita ini, nanti justru kepala pasukan yang bisa mengatakan bahwa orang ini sungguh anak Allah. Pengakuan itu menandai puncak yang berikut dari Injil Markus. Nah, kalau kita tutup sampai bagian bab 16, ya, ditampilkan di sana kisah kebangkitan Yesus yang dengan cara unik karena mendapat penutup yang bermacam-macam sampai akhirnya memang orang mengatakan bahwa penginjil Markus selesai pada bab 16 ayat 8, tetapi seperti kesaksian dari manuskrip-manuskrip yang paling tua. Tapi penyalin berikutnya akan mengatakan bahwa tidak cukup ceritanya. Dan kalau mau dikatakan bahwa apakah ini suatu bagian yang tidak perlu diperhatikan, saya kira ketika kita membaca dalam kesatuan yang lebih utuh, baru kita lihat bahwa sebenarnya nanti kita akan temukan bahwa murid-murid sampai titik terakhir rupanya tetap dikatakan tidak percaya dan degil hatinya. Tapi justru Yesus yang setia kepada mereka, yang memilih mereka untuk menjadi pewarta dan saksi-saksi kebangkitan. Itu seperti dikatakan di bagian tengah ini ayat 9 sampai 13. Kita lihat yang ini. Sesudah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu,
ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan padanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ini biasanya orang mengatakan bukan dari Injil Markus karena apa? Kita langsung tahu bahwa ini cerita-cerita yang didapat dari Injil Yohanes, kisah tentang Maria Magdalena yang bertemu dengan Yesus yang bangkit, dan kisah perjalanan 2 murid ke Emmaus dari Injil Lukas. Tapi kalau kita lihat bagaimana tekanan yang mau ditonjolkan oleh penulis bagian ini, tetap bahwa murid-murid yang tidak percaya diulang di sini. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Sekali lagi, kata kunci ini sudah kita kenal. Kata kunci yang khas penginjil Markus. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah mereka lihat, yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu, ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan dihukum. Kalau kita rasakan bagaimana halusnya perintah ini, dengan kenyataan yang menonjolkan ketakutan, kegalauan, dan ketidakpercayaan, bahkan dikatakan kedegilan hati, kekerasan hati. Dan toh Yesus masih mengatakan pada orang-orang yang tidak percaya dan tidak setia itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Apa yang lebih hebat daripada ini sebenarnya saudara-saudari? Karena kita pun bukan orang-orang yang bisa mengatakan lebih baik dari para murid itu. Kita pun juga orang-orang yang sebenarnya dipilih oleh Yesus yang setia kepada kita. Dan saya kira bagian ini yang memang sering dikatakan bukan dari penginjil Markus begitu. Kalau dibaca bersama ternyata justru tetap setia pada tema ketidaktahuan, ketidakmampuan untuk memahami, ketidakpercayaan dan kedegilan hati murid-murid yang sampai akhirnya tetap dipilih oleh Yesus untuk mewartakan kabar sukacitanya. Maka susunan yang seperti itu dalam bentuk 7 sandwich karena selalu ganjil dan dengan ada bagian itu menurut saya ketika membaca Injil Markus rupanya membawa kita sampai pada kenyataan bahwa sebenarnya memang angka-angka simbolis ini penting sekali bagi penginjil. Bahkan bisa dikatakan kalau mau ditunjukkan bahwa 3 kali 3 hari. Bahkan susunan Injilnya bisa dikatakan seperti 2 menorah atau lilin 7 kaki yang dipasangkan mengapit bagian tengah di mana ditonjolkan pertanyaan Yesus. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Jalan para murid tidak lain adalah jalan Yesus. Kalau kita juga berani untuk dibaptis seperti Yesus yang dibaptis, dan berarti dengan demikian memberikan dirinya sampai habis untuk tebusan bagi banyak orang. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Ya, terima kasih Romo Vitus atas pemaparannya sepanjang 3 sesi dan sesi terakhir pada malam hari ini. Ya, cukup menarik. Kita mendapat pemahaman-pemahaman yang baru dan lebih terarah bagaimana kita bisa lebih memahami Injil Markus ini. Sekarang kita akan lanjutkan sesi tanya-jawab. Dari chat yang ada, yang masuk, ada 1 pertanyaan dan 1 masukan. Mungkin saya bisa bacakan ya, Romo. Ini pertanyaan dari Bapak
Thomas tahu dan ditegur oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani sendiri, Tuhan Yesus Suaranya putus-putus, Pak. suara putus-putus ya. Oke. Menghadapi kematiannya. Iya, maaf saya nggak jelas pertanyaannya, Pak, karena suaranya putus. Halo? Pak Santoso? Boleh saya bacakan ya. Dari Iya, Thomas, betul, Bu. Dari Thomas Hari Hartanto ya, Romo. Bagaimana kita melihat ketakutan para murid ketika menghadapi bahaya di atas perahu dan ditegur oleh Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani sendiri, Tuhan Yesus juga merasa takut dan gentar menghadapi kematiannya. Apakah Romo dengar suara saya? Dengar, tapi tidak lengkap. Bahaya di atas apa ya? Bagaimana kita melihat ketakutan para murid? Putus-putus juga ya, Mo? Putus-putus, betul. Kenapa ya? Coba, Romo, dengar nggak suara saya, Romo? Ya, ini Mas kayaknya, Mo. Rupanya semua sinyalnya kayaknya putus-putus kali ya. Ya. Tapi suara Hyani bagus tuh. Coba Hyani baca. Ya, bagus ya. Ya, saya baca dari Pak Thomas Hari Hartanto. Bagaimana kita melihat ketakutan para murid ketika menghadapi bahaya di atas perahu dan ditegur oleh Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani sendiri, Tuhan Yesus juga merasa takut dan gentar menghadapi kematiannya. Ya. Begitu, Romo, pertanyaannya. Iya, pertanyaannya maksudnya kesama tidak ketakutan para murid dengan kegentaran Yesus gitu. Ya, ya sepertinya gitu, Romo. Ketakutan pada saat di atas perahu dan pada saat di Taman Getsemani. Yang di Taman Getsemani siapa yang ditekankan? Halo, selamat malam, Romo. Boleh Ya. saya jelaskan pertanyaannya? Oh iya, saya bertanya, Romo. Iya. Jadi waktu menghadapi bahaya maut, murid-murid kan dia merasa cemas. Nah, karena kecemasannya itu ditegur oleh Tuhan Yesus, mengapa kamu tidak percaya? Tetapi ketika Tuhan Yesus sendiri menghadapi sakratul maut di Taman Getsemani, maksud saya begini, dia bisa menegur para murid, tapi Tuhan Yesus sendiri juga merasa ketakutan gitu loh. Ini ada satu perbedaan di mana antara ketakutan Tuhan Yesus dengan ketakutan dari para murid yang ditegur oleh Tuhan Yesus itu. Itu Romo maksud saya. Iya, jelas beda sekali. Ketakutan para murid itu diulang-ulang sebagai satu bentuk ketidakpercayaan. Tapi kalau ketakutan Yesus tidak dikatakan ketidakpercayaan. Pak, apa dengar Pak? Sudah? Iya, jelas Romo. Jadi dari salah satu sisi para murid merasa tidak percaya ya, itu motivasinya ya. Iya, karena itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Iya, diulang-ulang. Sementara ketakutan Yesus, kegentarannya itu karena
memang saat itu, saat kematian semacam ini, dalam arti bukan kematian yang biasa, tapi karena kematian dari kekejaman orang, itu membuat Yesus yang juga ditampilkan sangat manusiawi oleh para penginjil sinoptik, wajar punya ketakutan semacam ini. Sampai kita tidak bisa lepas nanti mengatakan di atas salib Yesus juga berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya kan? Di situ. Apakah kita bisa mengatakan di sini Yesus tidak beriman karena berseru seperti itu? Nah, kalau kita tahu bahwa seruan itu adalah doa dari pemazmur yang mazmurnya sering disebut mazmur mesianik, yaitu mazmur yang menunjuk pada orang yang diurapi, maka kita tahu itu sebetulnya nubuat. Itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh penginjil Markus mau menyatakan bahwa Yesus yang di atas salib itu nasibnya sama seperti yang dituliskan dalam mazmur itu, bahwa pada akhir doa mazmur itu orang benar ini akan dibela oleh Allah gitu. Ya. Jadi tidak ada unsur bahwa kita bisa mengatakan bahwa ketidakpercayaan murid-murid itu sama dengan ketidakpercayaan seolah-olah Yesus tidak percaya begitu. Tidak. Dalam arti itu kita justru mendapat satu pelajaran apa artinya beriman bahkan dalam kenyataan yang sangat sulit. Seolah-olah Allah tidak hadir. Dan toh orang yang beriman masih berseru kepada Allah. Itu. Dia tidak bicara pada tembok, tapi bicara pada pribadi. Maka bisa berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu. Ya Pak, saya jalan. Oke, terima kasih Mo. Terima kasih Mo. Ya, ini ada dari Pak Oscar Saragi, bukan pertanyaan tapi mau menyampaikan pendapatnya Mo. Bagus ya, makasih. Terima kasih Mo, izin menyampaikan pendapat bahwa perihal pertanyaan Yesus siapa dirinya, jawab Petrus adalah karunia yang luar biasa karena memang sejak dahulu orang Yahudi merindukan Mesias. Apalagi setelah mereka mengalami pengalaman 3 penyeberangan di Danau Galilea. Maksud Yesus adalah ada di Markus 10 ayat 45. Jadi murid-murid Yesus paham betul bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana pendapat Pak Oscar Saragi ini, Mo? Mungkin bisa diulas, ya. Kalau dipertajam. Maksudnya Pak Oscar mengatakan bahwa kalau begitu murid sudah tahu Mesias. Artinya seperti yang dipikirkan oleh Yesus, yaitu jawaban yang memang tidak salah. Pengakuan itu tetap disebut pengakuan yang tepat, pengakuan mesianik. Karena kalau sebelumnya mereka bertanya siapa gerangan orang ini, di titik itu melalui Petrus mereka menjawab engkau adalah Mesias. Berarti mereka sampai pada persoalannya adalah ketika ada pemberitahuan tentang penderitaan, rupanya mereka tidak siap itu. Jadi apa yang mereka pikirkan sebagai Mesias itu, Bapak sendiri tadi menyebut Markus bab 10 ayat 45, itu mereka tidak siap terima. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kata-kata Yesus kepada 2 murid yang istimewa ya, murid yang selalu dipilih bersama Petrus, Yohanes, Yakobus kan. Ternyata 2 murid itu, yang satu mengakui Yesus sebagai Mesias, yang 2 minta supaya duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Berarti 3-tiganya sama-sama tidak ngerti bahwa Mesias itu bukan raja politik gitu. Nah, itu maksudnya. Ketiga-tiganya masih berpikir bahwa Yesus nanti akan jadi raja yang naik kuda seperti para pembesar penguasa politik pada zamannya, begitu.
Oke. Terima kasih, Mo. Oh, ada pertanyaan lagi dari Ibu Sandra ya, Mo? Sebentar Pak Santoso, Ya. saya sedikit menyampaikan pendapat saya lagi. Ya, silakan. Itu kan pada saat itu memang mereka itu menganggap Mesias itu sebagai raja yang harus dilayani. Malah anak kecil-kecil aja nggak boleh dekat-dekat. Karena memang ya seorang raja Mesias harapan mereka semua. Mereka akan tahu pada saat Yesus wafatmu. Nah, disitulah mereka tahu, oh arti selama ini. Memang itu perlu proses, kalau menurut saya. Tapi pengakuan dia sebagai seorang Mesias, itu hal yang menurut saya pemahaman yang memang penuh karunia, Mo. Demikian, Mo. Iya, tapi salah gitu loh. Kalau penuh karunia kok terus dibilang nyala iblis. Coba Bapak pikir. Tidak mengatakan, ini lain sama Matius ya. Kalau di Matius itu Petrusnya dipuji. Kalau dibilang nyala iblis itu kan Mo, karena memang ya mereka belum memahami sepenuhnya kalau memang Mesias itu harus melayani bukan dilayani, Mo. Memang. Artinya Bapak tidak salah mengatakan itu karunia, tapi itu dari Injil Matius. Dari Injil Matius memang ada penjelasannya, bukan manusia mengatakan ini kepadamu, ya kan? Tapi Markus rupanya tidak punya catatan itu. Markus tidak bilang begitu. Berarti mau dibilang Markus itu lebih keras daripada Matius. Ya. Itu maksudnya. Itu sebabnya kenapa cerita penyangkalan Petrus itu sampai 2 kali ayamnya berkokok juga. Itu. Ya. Ya. Ya, baik, Mo. Terima kasih, Mo. Markus itu menampar kita, betul. Sebagai orang yang mau menjadi murid. Kalau ternyata kita sebenarnya penuh dengan ketidaksepahaman semacam itu. Betul memang. Terima kasih, Mo. Pak Santoso, silakan. Terima kasih, Pak Oscar. Saya lanjut, Mo. Pertanyaan dari Ibu Sandra. Apakah saya boleh kembali ke bab 1 ayat 15? Dikatakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apakah boleh diartikan bahwa Injil adalah satu-satunya kebenaran, mengingat ada kitab suci dari kepercayaan lain? Begitu mau pertanyaannya. Nah, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, Injil dalam arti di sini kan kabar gembira yang disampaikan Yesus. Tapi saudara mencampur adukkan pertanyaannya nih. Satu-satunya kebenaran lalu berarti itu kata-kata ini mau mengatakan bahwa kitab suci yang lain salah gitu. Tidak muncul di situ juga pernyataan itu, ya. Nah, sekarang lihat pada akhir Injilnya dikatakan wartakanlah, mana itu tadi kita sudah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk itu bukan hanya manusia, tapi seluruh alam ciptaan. Itu berarti kan memang sesuai ya. Kalau di awal sama di akhir ada kata Injil dalam arti yang kebenaran itu. Tapi sekali lagi, kebenaran apa? Yang dimaksud adalah pengalaman seperti para murid ini. Ternyata meskipun mereka tidak percaya dan sulit percaya, tapi dipilih oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Itu saya pikir satu kebenaran yang membuat kita tidak ada bandingannya, maaf. Gitu. Tidak ada bandingannya itu bukan berarti lalu mengatakan yang lain-lain salah. Tidak, karena kita yakin bahwa yang ini yang membuat saya akhirnya mengikuti Yesus, membuat saya bangga menjadi Katolik. Itulah. Tanpa harus mengatakan yang lain salah atau yang lain benar gitu. Ngerti? Artinya, coba kalau sadari bahwa kebanggaan dikasih oleh Yesus,
sebagai satu berita gembira, satu Injil yang membuat kita tidak sembunyi di balik kamar kita karena semua yang menakutkan di luar ini, tapi membuat kita justru malah keluar dan mengatakan pada orang lain keyakinan dan apa yang kita alami itu dari Yesus. Bahwa sudah tahu bahwa ternyata banyak salah, tidak percaya sampai akhir, degil hati, tapi dipilih, dicintai. Nanti Injil Yohanes akan bertanya pada Simon, Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan seperti itu. Dan kita akan menyerahkan diri dalam arti jawaban itu saja tidak cukup. Dibalik, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau, itu sebetulnya pengakuan bahwa Yesus yang mencintai kita lebih dulu. Ya enggak? Maka seperti bacaan pertama hari-hari ini dari surat pada umat Ibrani itu, kenapa dikatakan bahwa dia imam agung, imam besar yang tidak perlu mengulang-ulang korban, justru karena satu kali korbannya untuk selama-lamanya. Karena apa? Membuat kita berpikir, kita ini manusia yang kadang-kadang cara berpikirnya tuh kita memberi Allah supaya nanti diberi, gitu. Ya kan? Dan kebanyakan agama itu berpikir begitu. Buat sesuatu supaya kita nanti terima. Kekristenan tidak mulai dengan itu. Mulai dengan sebaliknya. Justru kamu sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah dikasih. Maka tidak bisa buat lain kecuali mengasihi. Tidak perlu korban lain karena satu-satunya korban itu sudah total gitu. Nah, itu kabar gembira yang jadi kebenaran atau bukan bagi Ibu? Saya kembalikan. Oke. Ada satu lagi mau dari Ibu Evi Milia. Romo, pengertian tentang Mesias yang benar adalah pengertian yang baru. Inikah sebabnya bahwa Yesus melarang untuk memberitakan tentang kabar penyembuhan-penyembuhan yang telah dialami, dan hanya murid-muridnya yang diajarkan dan sering gagal paham, sehingga tidak boleh sembarangan mewartakan saat itu sebelum kebangkitan? Ya, betul. Ya, justru karena rahasia itu menunggu saat di mana ketika Yesus harus menghadapi kematiannya. Dan apakah betul orang-orang yang tadinya mengeluh-ngeluhkan dia dari Galilea sampai ke Yerusalem karena dia Mesias, karena dia menyembuhkan orang, karena dia bisa membangkitkan orang mati, mengusir roh-roh jahat. Tapi akhirnya kenapa disalibkan juga? Nah itulah. Itu membuat runtuh semua pikiran kita tentang yang namanya sensasi. Mukjizat itu bukan karena Allah membuat apa yang kita mau. Bukan karena Allah mengabulkan permohonan kita sehingga apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia jadi seperti yang kita kehendaki karena itu dari Allah. Atau karena kita melakukan kehendak Allah. Mukjizat itu sebetulnya yang terakhir ini, yang sulit. Bukan sensasinya, tapi penyerahan itu. Nah itu yang sulit. Tidak dipahami oleh murid-murid. Tidak, atau sulit juga kita pahami. Maka belajar dari Injil Markus untuk memahami arti penderitaannya semacam ini. Itu maksudnya. Oke, sudah jelas ya Ibu Evi. Ini kembali ada pertanyaan dari Pak Thomas kembali tadi. Mengapa Yesus begitu keras bereaksi pada murid yang mau mengubur bapaknya yang meninggal dalam perjalanan ke Yerusalem? Silakan, Mo. Ya. Iya, coba lihat bahwa sejak dari awal itu begitu keras dengan murid-murid. Maka kalau dibaca ya tidak heran kalau itu juga begitu keras tanggapan semacam ini. Supaya orang punya prioritas gitu.
Dalam arti di situ tekanannya adalah pada, bukan berarti lalu disesuaikan, dikompromikan dengan yang kita mau tentang maksud menghormati orang tua, keluarga. Kalau begitu caranya, ya memang saudara tidak bisa baca Injil Markus nanti, gitu. Akan kesulitan mengalami siapa Yesus dalam Injil Markus kalau begitu dipahami Arab. Kenyataannya murid-murid yang tidak mengerti itu rupanya dari sejak awal juga ditegur dengan keras oleh Yesus. Ya, apa yang dikatakan oleh Yesus di situ dalam arti untuk menggarisbawahi di mana prioritas menurut kamu sesudah semua ini. Itu terutama bagi mereka yang mau mengikuti Yesus. Bukan menengok ke belakang, orang yang mau mengikuti Yesus, apa yang membajak sawah itu tidak menengok ke belakang, bukan juga lihat bagaimana pertanyaan itu dijawab oleh Yesus, bukan seperti orang yang asal saja mengikuti dia karena burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Tuhan Yesus tidak tutup-tutup juga pada titik itu, tidak sembunyi-sembunyi untuk mengatakan apa nasib yang akan dialami oleh murid-murid yang mengikuti dia. Begitu maksudnya. Oke, terima kasih Mo. Oh, ini menyambung juga pertanyaan dari Pak Thomas tadi, menggambarkan kalau Yesus itu keras begitu ya Mo. Apakah ini tipikal cara Yesus mengajar, atau apakah karena ini dari penulis Injil Markus ini yang menggambarkan Yesus itu keras gitu Mo? Ya, penulis Injil Markus tidak mendomestikasi atau menjinakkan gambaran yang kadang-kadang kita lebur jadi satu gitu. Kita tidak punya pembandingan, kadang-kadang kita pikir gambar yang saya mau tuh Yesusnya seperti begini. Maka kaget ketika kita membaca sesuatu yang ternyata sudah ada lama di dalam kitab suci dan tidak kita perhatikan. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita bacanya semau kita, ya kan? Potretnya itu yang manis-manis, yang baik-baik, yang gitu-itu. Ya, tapi kelihatan bahwa Injil Markus ini disebut Injil katekumen, karena pada waktu dulu dibacakan Injil Markus sepanjang malam, ketika para katekumen di Roma mau dibaptis, ya, lalu ada tradisi mereka harus dengan penitensinya berjalan naik tangga suci itu dengan lutut itu, pakai lutut sebagai penitensinya. Waktu itu ada katanya, ada cerita bahwa Injil Markus dibaca sepanjang malam. Karena Injil yang memang mengalir ceritanya, mempersiapkan para katekumen yang nanti harus menerima kenyataan bahwa mereka mengambil pilihan menjadi Kristen itu bukan berarti melepaskan mereka dari kenyataan penganiayaan dan pengejaran. Pada waktu itu masih demikian, ya, itu tampak dalam bagaimana komunitas penginjil Markus itu dikejar-kejar dan dianiaya oleh kaisar di Roma, ya kan? Jadi ini kenyataan bahwa Injil Markus tidak menutup-nutupi bahwa panggilan kita itu punya makna salib juga. Gitu. Tidak bisa dihilangkan salibnya. Terima kasih Romo. Ada satu pertanyaan lagi ini dari Pak Paulus. Pada waktu panggilan murid, Simon dengan Andreas, Yakobus dengan Yohanes, kenapa kemudian Andreas lambat laun menghilang? Tinggal 3 saja murid utama yang menemani Yesus dalam perubahan wujud. Apakah maksud dari Markus? Tidak menghilang sebetulnya. Kalau dibaca teliti, Markus bab 13, ada keempat murid itu. Berarti tidak menghilang sebenarnya. Hanya memang Andreas itu yang paling rendah hati sebenarnya. Kelihatan banyak kisahnya di Injil Yohanes. Dia tampil, tapi rupanya penginjil Markus memasukkan pada cerita pertama itu untuk menonjolkan bahwa panggilan itu berdua-dua.
dua bersaudara itu. Lalu nanti pada akhir memang betul ketika di transfigurasi tidak ada Andreas, tapi di Markus bab 13 kalau saudara-saudara dibaca, di sana Yesus mengajak 4 murid itu. Mana tuh? Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Tuh, keluar lagi kan? Paling tidak kalau keluar 2 kali, itu penting berarti. Oke, sudah terjawab, Pak Paulus. Nah, dari chat yang masuk, pertanyaan-pertanyaannya sudah habis. Cuma ada satu pertanyaan yang memang sedikit keluar dari konteks, Mo, kalau memang Romo bersedia menjawabnya. Kalau bisa, iya. Ya. Ini dari Pak Indra, Mo. Oh, mohon maaf, ini di luar konteks. Apakah Yohanes yang disebut ingin duduk di sisi itu sama dengan penulis Injil Yohanes atau Wahyu? Ya, tidak di luar konteks betul, karena kita bicara Yohanes saudara Yakobus gitu. Dalam tradisi gereja, ya dalam tradisi yang kita Yohanes pengarang Injil itu dikaitkan dengan murid yang dikasih, dikaitkan dengan rasul yang paling muda itu. Nah, di sini artinya ya itu yang kita punya dalam tradisi gitu. Nanti kalau mau diperdebatkan seperti dalam diskusi para ahli, nah itu baru keluar dari konteks. Ya. Memang apakah itu pengarang Injil Yohanes itu perlu satu kesempatan untuk buat pertemuan bekal lagi ya. Itu. Oke, sudah terjawab ya Pak Indra. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Romo Vitus, di lain waktu nanti kita juga kalau memungkinkan kita bisa adakan lagi pengajaran tentang Injil Yohanes. Ya, dari chat-chat yang masuk, pertanyaan-pertanyaan sudah habis, Mo. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Romo yang telah menyampaikan pengajaran ini sebanyak 3 sesi. Terima kasih juga pertanyaan-pertanyaannya. Ya memang dari sejak awal ya, inilah kekasan dari teman-teman dari Kelapa Gading. Pertanyaannya serem gitu. Maka kadang-kadang jangan sampai teman-teman bekal lalu menjadi ketakutan untuk melanjutkan. Belajar begitu, ada hal yang pokoknya aneh tanyakan saja gitu. Ya, kita belajar, saling belajar dari situ. Maka sekali lagi terima kasih atas pertanyaan. Minta maaf kalau kadang-kadang tidak berarti semua bisa mengikuti dengan baik karena memang kita datang dari level dan dari tempat yang bermacam-macam ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup pertemuan kita. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya akan sampaikan ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Halo, suara saya terputus-putus ya? Di tempat saya enggak, Pak. Bagus. Ya. Bagus, Pak Santoso. Tidak, ya. Tidak. Oke. Berikut kami beritahukan pengumuman dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading sebagai berikut. Minggu depan kami mengundang kembali Ibu Bapak, sahabat terkasih dalam pertemuan gokil bulan Februari yang akan dibawakan oleh Ketua Seksi Kerasulan Kitab Suci Kelapa Gading, Ibu Rosita. Tema, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Bacaan Injil diambil dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Jangan sampai terlewatkan, link akan diinformasikan dan diingatkan kembali nanti.
Bagi yang belum menulis nama, atau nama lingkungan atau paroki, masih kami nantikan untuk ditulis di chat. Terima kasih atas kesediaannya. Sebelum kita tutup dengan doa, saya mohon bantuan dari Ibu Yunita. Ada ya Ibu Yunita untuk tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, kita akan foto bersama. Mohon Ibu Bapak sekalian, videonya bisa dibuka, diaktifkan, kita akan ambil foto. Foto kita akan ambil 3 kali ya. Ada 3. Silakan Ibu Bapak yang belum membuka videonya, kita akan ambil foto. Siap ya? Foto pertama ini. Ya. Sebentar. Yang kedua, ini banyak nih. Sebentar ya. Yang ketiga, terakhir. Masih belum buka video semua nih. Ya, coba tolong, masih saya tunggu video bisa dibuka. Siap. Oke, terima kasih. Foto sudah selesai diambil. Mari kita tutup dengan doa. Bisa dibawakan oleh Ibu Yunita. Silakan Ibu Yunita. Santoso. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pengajaran malam ini, mari kita tutup dengan doa. Di akhir doa nanti kami mohon berkat dari Romo ya Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa yang baik, yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau juga telah menyertai dalam setiap sesi pembelajaran kami tentang Injil Markus yang sudah disampaikan oleh Romo Vitus dalam 3 kali pertemuan ini. Semoga lewat pengajaran Injil Markus ini, hati kami, pikiran kami semakin terbuka untuk memahami kehendak-Mu. Dan semuanya dapat membawa kebaikan dalam kehidupan kami, maupun kehidupan kami dengan sesama kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk beristirahat. Kiranya berkat kasih-Mu senantiasa tercurah bagi kami semua, juga bagi orang-orang yang kami sayangi. Dan kami dapat selalu menyongsong hari-hari ke depan bersama-Mu dan seturut kehendak-Mu. Kini kami mohon berkat-Mu lewat hamba-Mu terkasih, Romo Vitus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian beserta keluarga senantiasa dilindungi dalam istirahat malam ini, senantiasa sehat dan damai sejahtera Tuhan, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.